warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan tentang materi ARP atau Address Resolution Protocol. Nah, sebelumnya apa sih Address Resolution Protocol itu? Nah, yang dimaksud dari Address Resolution Protocol atau yang disingkat ARP adalah sebuah protokol dalam TCP/IP Protocol Suite yang bertanggung jawab dalam melakukan resolusi alamat IP ke dalam MAC address atau Media Access Control. Nah, di dalam OSI layer, protokol ini bekerja antara layer 2 dan juga layer 3. Ketika sebuah aplikasi yang mendukung teknologi protokol jaringan TCP/IP mencoba untuk mengakses sebuah host TCP/IP dengan menggunakan alamat IP, maka alamat IP yang dimiliki oleh host yang dituju harus terlebih dahulu diterjemahkan ke dalam MAC address. Tujuannya yaitu agar frame-frame data dapat diteruskan ke tujuan dan juga diletakkan ke atas media transmisi seperti contohnya kabel, radio, dan atau cahaya. Lalu selanjutnya, fungsi-fungsi ARP itu ada apa aja? Nah, yang pertama, peran dari protokol ARP itu sendiri sangatlah penting dalam jaringan, terutama mengenai komunikasi data yang terjadi dalam jaringan. Hal ini terjadi karena setiap host yang tergabung atau terhubung dalam sebuah jaringan LAN yang saling berkomunikasi menggunakan alamat fisik yaitu MAC address tadi dan tidak menggunakan alamat logis atau IP address. Lalu yang kedua, bagaimanakah sebuah host bisa mendapatkan informasi mengenai MAC address dari host tujuannya? Nah, jawabannya terletak pada tahapan transfer data. Sebelum sebuah data diberikan MAC address, terlebih dahulu data tersebut diberi alamat logis berupa IP address. Lalu baru kemudian menentukan alamat fisik atau MAC address-nya dari host tujuan. Nah, apabila belum diketahui alamat fisiknya, maka tidak harus dicari terlebih dahulu. Nah, disinilah peran protokol ARP dengan memanfaatkan informasi IP address host tujuan yang ada, maka host pengirim melakukan pencarian dengan menugaskan protokol ARP. Agar lebih jelas mengenai cara kerja dari ARP, maka saya akan melakukan praktikum dengan menggunakan Cisco Packet Tracer. Kita buka dulu Cisco Packet Tracer-nya. Nah, setelah terbuka, kita awali dengan membuat skema jaringannya. Di sini saya akan membuat 3 PC, yaitu nanti terdiri dari, kita paskan, kita hubungkan dengan switch juga. Nah, terdiri dari yang PC ketiga, kita isi 3. Kita namai dulu PC yang kedua, dan terakhir PC yang ke-1. Nah, setelah itu kita hubungkan antara switch ke PC 1, lalu switch ke PC 2, dan switch ke PC yang ketiga. Setelah itu, kita buat IP address-nya desktop, lalu IP configuration, dan pastikan modelnya adalah model statik agar kita bisa mengisi IP address. Nah, kita isi 192.168.1.1. Angka 1 yang terakhir itu menunjukkan bahwa itu PC yang ke-1. Kita lakukan hal yang sama untuk IP address yang PC kedua, yaitu 192.1. Oh, ini maksudnya 2. Nah ini.
3. Nah, subnet max di sini sudah terisi secara otomatis dan saya tidak akan menggantinya. Lalu setelah dibuat dan diisi IP address-nya, kita akan mengecek terlebih dahulu dengan command prompt. Kita isi dengan ARP min A, enter. Nah, di sini muncul no ARP entries found. Artinya, mau tabel ARP-nya itu masih kosong. Not found gitu. Nah, jika masih kosong, kita lanjutkan ke step selanjutnya dengan mengganti menjadi model simulation. Dan kita buat terlebih dahulu simple PDU-nya dengan mengeklik gambar amplop atau surat ini dari PC ke-1 ke PC yang ketiga. Nah, setelah itu kita sonan, ini sonan, edit filters. Nah, rubah IP versi 4 ini menjadi ARP saja. Close. Di sini kita sudah mengubah edit filtersnya menjadi ARP saja. Tujuan kita mengubah ARP ini adalah karena pada simulasi ini kita hanya akan melihat hasil dari ARP-nya. Nah, setelah itu kita klik gambar ini, surat ini, klik. Nah, di sini ada keterangan bahwa FF itu artinya adalah broadcast. Broadcast dari IP yang dimiliki oleh PC yang ke-1 akan dikirim. Nah, destinasinya adalah PC yang ketiga, IP address miliknya PC yang ketiga. Setelah itu, kita klik next. Nah, akan mengirim kepada switch dan dilanjutkan lagi next. Nah, dari switch dia akan mengirim broadcast-nya tadi ke semua PC yang ada. PC 2 dikirim dan PC 3 dikirim. Nah, di sini muncul PC 2 itu menolak. Nah, artinya apa? Dia itu menerima broadcast, tapi dia tidak, dia menerima tapi tidak menjawab. Karena dia tidak merasa memiliki karakteristik yang ada pada broadcast dari PC yang ke-1 tadi, maka hasilnya adalah tertolak atau X hilang. Nah, jika pada PC yang ketiga, dia menerima dan menjawab atau merespon. Nah, itu adalah MAC address. Lalu paketnya IP dari PC ketiga. Artinya adalah dia merespon karena dia merasa memiliki karakteristik seperti yang dimaksudkan oleh broadcast dari PC yang ke-1. Nah, seperti itu. Kita close, lalu setelah langkah ini kita akan lanjutkan lagi. Kita klik next. Nah, karena yang menerima tadi PC 3 saja, nah dari PC 3 mengirim ke switch dan diteruskan lagi dari switch ke PC yang ke-1. Hasilnya adalah checklist. Nah, artinya apa? Di sini sudah ditemukan tuh MAC address-nya yang 0060, 3E35 dan seterusnya. Nah, ARP dari IP address milik PC yang ketiga dikirim ke PC yang ke-1, destinasi ke PC 1 dan diterima. Setelah itu kita close. Setelah langkah ini berhasil dengan tanda checklist, nah di situ sudah terdetek. Selanjutnya, kita kembalikan ke model real time dan kita cek ke PC 1 dengan membuka command prompt lagi dan mengisikan sama seperti yang di atas, yaitu ARP min A.
enter. Nah, di situ sudah terdeteksi, sudah muncul hasilnya internet address dari PC yang ketiga, dan sudah diketahui MAC address-nya, physical address ini, 0001639180 GB. Nah, setelah itu berarti sudah